Kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-29 tahun A sekaligus menjadi hari Minggu Misi Sedunia 22 Oktober 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 tentang membayar pajak kepada kaisar. Boleh atau tidak boleh? Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakan kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkan kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus, dan Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belum lama ini Indonesia sangat menyoroti suatu berita tentang seorang pegawai pajak. Kita sebut saja namanya sebagai Rafael Alun, yang kemudian data-data pajaknya, seluruh harta kekayaannya menjadi sorotan karena kasus yang dibuat oleh anaknya sendiri. Sampai saat ini kita belum tahu kelanjutannya seperti apa. Tetapi kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang mengurusi pajak itu begitu mengganggu perasaan dan hati kita, masyarakat yang merupakan wajib pajak. Sebab tidak ada sebuah negara yang bisa membangun, yang bisa bertumbuh tanpa mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Dan ini tentu bukan kasus pertama. Sebelum-sebelumnya kita mendengarkan, kita pernah mengikuti misalnya Gayus Tambunan, juga seorang yang berhubungan dengan pegawai pajak. Kemudian lagi-lagi sebelumnya ada kasus Bank Senturi yang itu berkaitan dengan keuangan juga. Dan seperti biasa saudari-saudara, kita sudah sangat hafal dan terbiasa dengan jawaban mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa ketika berhadapan dengan hakim dan jaksa. Jawaban tidak tahu, jawaban lupa, dan sebagainya itu menjadi ibarat referen. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus rupanya berhadapan dengan pertanyaan tentang pajak. Karena berhadapan dengan orang-orang Farisi dan Herodian yang bertanya sebuah pertanyaan jebakan. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita saudara-saudari, bolehkah membayar pajak kepada negara atau tidak? Tentu saja kita akan mengatakan boleh. Sebab tidak ada negara yang bisa hidup, bisa bertumbuh,
bisa membangun tanpa pajak. Karena itu kita terbiasa dengan iklan orang bijak taat pajak. Tetapi Yesus mendapatkan pertanyaan ini justru sebagai sebuah pertanyaan jebakan. Bukan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang pasti, penegasan, tetapi jebakan. Ibarat buah si malakama. Kita tahu orang-orang Farisi, orang-orang Herodian, ahli Taurat tidak menyukai Yesus. Karena itu mereka berkonspirasi untuk menjerat dia dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tapi Yesus menjawab dengan jitu. Karena tahu ada udang di balik batu. Artinya pertanyaan ini tidak tulus. Pertanyaan jebakan. Jika mengatakan boleh, maka Yesus akan dituduh roh penjajah Romawi pada masa itu. Secara hukum agama, Yesus bisa didakwa sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi jika mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka itu cukup sebagai alasan untuk melaporkan Yesus sebagai pemberontak kepada penjajah Romawi. Sehingga Yesus bisa ditangkap, bisa diadili. Dua pilihan ini beresiko, antara boleh atau tidak boleh. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus lolos dari jebakan dengan jawaban yang jitu. Yesus mengatakan, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi bukan jawaban boleh tidak boleh, tetapi Yesus justru menekankan dua-duanya harus diberi haknya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, pada saat yang sama Yesus sedang mengajarkan mereka jalan Allah dan memberitahukan kerajaan Allah. Memberikan milik Allah artinya mengakui bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah milik Allah. Semua diciptakan Allah, oleh Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Manusia sendiri, negara, pemerintah, rakyatnya adalah milik Allah. Diciptakan dan dimeteraikan oleh Allah. Maka pada wajah manusia, saudari-saudara, ada cap Allah. Semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Maka mengembalikan apa yang menjadi hak Allah, milik Allah, itu sama artinya dengan mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Siapapun, apapun tugas dan tanggung jawabnya, harus hidup secara bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara-saudara, orang-orang Kristiani sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, sebagai warga gereja, dituntut untuk mendasarkan hidup, mendasarkan perilaku, sikap dan perbuatannya pada mencari kerajaan Allah dan segala kehendaknya, serta menjunjung tinggi kehormatan Allah. Maka saudari-saudara, perilaku-perilaku hidup korupsi berjamaah, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kemiskinan dan ketidakadilan, logikanya tidak terjadi di negara di mana ada begitu banyak agama seperti di Indonesia. Mestinya semakin banyak agama, semakin banyak orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Semakin banyak orang beriman, semakin banyak juga orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah yang diimani. Rupa-rupanya, saudari-saudara, banyak orang tidak berpikir bahwa pada akhirnya nanti semua harus dipertanggungjawabkan kepada yang di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak orang beriman yang tidak takut akan Tuhan lagi.
Saudara-saudara, kalau Raja Kores saja dalam bacaan pertama hari ini, seorang yang tidak mengenal Allah, bisa melakukan kehendak Allah, mestinya kita sebagai orang-orang beriman yang sudah punya cap sebagai warga kerajaan Allah, tahu dan mau melakukan apa yang menjadi hak Allah dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, jangan pernah memisahkan Anda sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja, warga kerajaan Allah. Menjadi warga negara yang baik itu berarti juga kita tahu apa yang harus kita berikan kepada negara. Mari kita menjadi warga kerajaan Allah yang baik, yang tahu melaksanakan kehendak Allah. Dengan demikian, kita sudah berusaha untuk menjadi benar-benar 100% sebagai orang beriman, beragama Katolik, sekaligus 100% sebagai warga negara Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Selamat melaksanakan tugas-tugas kita, baik terhadap negara maupun terhadap Tuhan. Semoga kita mampu memberikan hak Kaisar dan memberikan hak Allah secara seimbang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajari kami untuk melaksanakan segala tugas, tanggung jawab, kewajiban kami, baik sebagai warga kerajaan Allah maupun sebagai warga negara. Semoga dengan mendengar, merenungkan sabda-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami terdorong untuk mampu melaksanakan segala kewajiban secara tulus dan penuh tanggung jawab kepada negara maupun kepada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.